aku mau kenalin siapa Mbak Sakdiah Ma'ruf dulu. Jadi semoga aku memperkenalkannya dengan benar. Nanti tolong dikoreksi kalau aku salah. Jadi teman-teman yang baru lihat Mbak Sakdiah atau yang udah sering nontonin stand up komedinya Mbak Sakdiah, bertahan ya. Kita 50 menit akan ngobrol rame-rame, senang-senang dan pokoknya santai. Mbak Sakdiah Ma'ruf buat yang belum kenal siapa beliau, adalah first female Muslim stand up di Indonesia. Pada tahun 2015, aku sedikit nyontek, mendapatkan penghargaan Vaclav Havel International Prize di Oslo ya Mbak ya. Kemudian di tahun 2018 masuk jajaran 100 perempuan paling berpengaruh versi BBC. Wih. Dan sehari-hari selain jadi komedian juga conference interpreter ya Mbak ya. Ya, juru bahasa Indonesia. Juru bahasa. Asik. Iya, dan Mbak kayaknya tuh lagi di mana sih Mbak Sakdiah nih? Sepertinya tidak di Jakarta ya, tapi kayak ini tidak di Jakarta dan tidak di restoran ya. Ini bukan bukan saung Sunda atau restoran lesehan, tidak. Kita masih dalam suasana PPKM dan menaati protokol kesehatan. Ini di rumah. Jadi sebelum pandemi saya tinggal di Jakarta. Asal saya memang dari Jawa Tengah, tapi kemudian tinggal di Jakarta karena pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, setelah pandemi dari bulan Maret 2020 mulai merawat, ada satu lahan di desa, di kampung ya, mulai dirawat, dibangun sedikit-sedikit, sebagian pakai bambu, sebagian bangunan bata cor biasa ya. Bambunya juga tebang sendiri sebenarnya dari lahan ini. Jadi do it yourself ya Mbak? Do it ya, DIY ya lumayan. Proyek pandemi jadinya. Alhamdulillah sekarang ini ada di desa, tepatnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini di rumah sendiri, di yang kami sebut sebagai Bamboo House Studio. Bamboo House Studio, wah, makanya kayak, ya bukan Karyung Sunda kok Mbak. Enggak. Iya. Gimana Mbak pengalaman di sana? Boleh dong share, ceritain. Baik. PPKM di desa. Kambing saya baru melahirkan. Jadi hidup di desa, selain juga tinggal di Bamboo House Studio ini, bekerja, beraktivitas di sini, ada ternak juga, ada kambing, ada ayam. Terus fun fact about kambing ya. Saya tuh mikir kalau kambing baru lahir ya kayak anak bayi gitu ya. Kalau kambing baru lahir tuh kan wangi gitu ya, paling tidak berbau lah gitu ya. Jadi pas baru lahir tuh hari pertama tuh saya angkat, saya gendong, saya peluk kayak gitu. Abis gitu selesai menyusu ke induknya gitu ya. Terus saya balik masuk ke rumah. Terus kok bau banget ya, bau banget, tangan saya bau, baju saya bau, ya Allah, kambing itu ternyata bau kambing dari lahir. Maksudnya kan kalau anak manusia, saya juga punya anak usia 3 tahun, anak manusia tuh kan rada bertahap ya, dari bayi itu pasti wangi banget kan. Mulai 7 tahun SD itu mulai bau matahari gitu kan. Terus mulai umur 12 tahun, 13 tahun, awal-awal teen gitu kan bau campur aduk lah ya. Kita udah pernah semuanya sama-sama teen. Baru kan mulai bau parfum, mulai bisa mengatasi diri sendiri dan lain sebagainya. Anak kambing, ya Allah, anak kambing saya. Anak kambing tuh. Dari lahir bau kambing, Mbak. Fun fact. Maksudnya it's so cute, like kecil banget kayak gitu. Kan pokoknya pengen gendong deh. Ternyata. Selain kambing punya apa lagi sih Mbak? Ada ayam, ada ayam dan ini seru banget kan, kita tetap kerja ya seperti biasa, work from home dan sebagainya. Itu pada suatu hari saya tuh jadi moderator acara besar banget, salah satu kementerian gitu. Kemudian pembicaranya tuh sampai bilang, "Mas,
itu kok ada suara ayam sih? Karena ngomongnya Mas, mungkin kan kepada teknisi gitu ya. Iya. Saya pura-pura nggak dengar. Pokoknya langsung saya mute aja mikrofon saya. Langsung saya mute terus pura-pura tetap senyum dong. Pokoknya bukan dari saya aja. Soalnya Tidak dicurigai ya. Tidak dicurigai. Kan moderatornya, masa sih tidak profesional gitu. Soalnya bukan cuma satu, bukan cuma beberapa, ada beberapa ratus di rumah. Oh, Bu kapan-kapan jadi ini ya, pengen virtual tour gitu ya Mbak? Oh boleh. Ini masih berantakan, masih berantakan. Oh iya, tapi buat ibu dan bapak yang tertarik untuk meng-hire saya ada kok ruangan yang sunyi dan kedap suara ada. Oke, ya, yang bebas dari suara-suara ayam dan kambing yang ya. bebas dari suara ayam dan kambing. Sama biasanya kalau acara di atas jam 9 malam tuh suka bebas suara sih. Iya, seru-seru. Mbak Sadi, thank you banget. Kemarin juga kan mungkin yang sudah follow Women by Narasi, kita sempat nonton video Mbak Sadi ya, yang WFH tetap waras, yang biar lambat asal semangat itu. Dan ya karena kita juga pengen sih saling mengencourage juga. Kita sekarang udah hampir ya udah 1,5 tahun lah ya pandemi bergulir. 1,5 tahun lebih. 1,5 lebih kita ya gimana pun. Ya kita bersyukur masih bisa ketawa, ketemu, ngobrol gini ya Mbak. Tapi kan gimana pun ada banyak kehilangan juga. Kita pernah sakit, kita sembuh, dan ya banyak hal lah ya gitu yang bikin kadang, stres banget nih pandemi ini, nggak tahu ujungnya di mana gitu. Terus kemudian ya, kayaknya seru ya kalau bisa ngobrol sama Mbak Sagdia untuk pengen tahu sih Mbak Sagdia tuh gimana sih caranya merawat kewarasan gitu selama pandemi gitu. Nah mungkin selama pandemi ini gimana sih Mbak Sagdia di desa ini kan juga tetap jadi career woman lah ya istilahnya, tetap jadi interpreter, tetap ahli juru bahasa itu tadi, tetap manggung komika juga ya Mbak ya. Masih alhamdulillah. Istri, ibu itu gimana Mbak istilahnya juggling with those kind of kesehariannya? Mau cerita dulu soal biar lambat asal semangat itu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memulai saya sejak lama sebenarnya sangat tertarik dengan satire news ya, satire news bukan news kan, satire news ala The Onion misalnya yang udah legendaris banget dari tahun 80-an, dan ada The Chaser dari Australia, dari Duck Trace dari beberapa negara maksudnya, dan juga budaya meme di Indonesia itu kan luar biasa banget kan. Apalah maksudnya bagaimana mungkin kita sanggup melalui pandemi ini tanpa kasidah meme kan maksudnya. Betul nggak ini kontribusinya itu sangat besar loh untuk untuk bangsa dan negara, pokoknya harus mendapat bintang jasa suatu hari. Anyways, kemudian saya memulai menulis joke-joke singkat news gitu ya, news tanda kutip dalam Sagdia News di Instagram itu, dan saya menggunakan tagline atau hashtag biar lambat asal semangat. Biar lambat asal semangat itu kan mewakili keseluruhan mood kita sebenarnya ya. Menurut saya sih mewakili keseluruhan mood kita. Yang pertama, misalnya begini, kita ini kan nggak habis-habisnya ya ngomongin kebijakan pemerintah soal pandemi ini kan. Ya Allah kan, aduh. Itu kan ya ngelus dada banget, bukan hanya sekarang dari PSBB dulu, tahu-tahu Agustus, ingat dong Agustus 2020 new normal ya kan. Terus dan seterusnya sampai jadilah hari ini kan PPKM berjilid-jilid dan seterusnya, dan berbagai kebingungan yang kita alami dan lain sebagainya. So secara sosial politik dan secara sosial politik saya ingin menyemangati semuanya ya, kayak ya udahlah gitu, kita mau menghujat pemerintah, menghujat kritik ya, mau mengkritik pemerintah dari A sampai Z juga ya udahlah ya, at the end pada akhirnya resiko pandemi dan lain sebagainya tuh kita juga yang ngerasain, makanya gimana kita
ngejaga keluarga, ngejaga lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Ya, jadi ya udahlah, biar lambat asal semangat. Pokoknya banyak keterlambatan, banyak kebingungan dan sebagainya. Asalkan rakyat semangat, pemerintahnya juga mau terus memperbaiki diri, mendengar masyarakat dan sebagainya. Itu satu mood tersendiri terkait pandemi. Ya. Mood berikutnya yang saya refleksikan sebenarnya dari kehidupan saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang komika, sebagai seorang juru bahasa, istri, juggling karir dan anak dan rumah tangga, tentu dengan dukungan penuh suami ya. Itu saya merasakan 1,5 tahun pandemi ini pada akhirnya kita harus berfokus kepada apa yang bisa kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita lakukan dan mulai let go, mengikhlaskan apa-apa yang nggak bisa kita lakukan gitu, apa-apa yang nggak bisa kita lakukan, karena pasti banyak banget agenda-agenda besar yang kemudian tertunda, batal dan sebagainya. Tapi di sisi lain 1,5 tahun kita bisa bertahan, pasti banyak banget yang sudah, bukan hanya bisa ya, pasti banyak banget yang sudah kita lakukan loh sebenarnya gitu kan, banyak banget yang sudah kita lakukan. Makanya kadang-kadang kita merasa lelah karena tekanan pandemi, karena kondisi fisik dan kondisi kesehatan mental yang tidak terlalu baik misalnya. One by one gitu, satu persatu, satu hal positif setiap hari yang bisa kita lakukan itu sangat bermakna. Makanya yaitu biar lambat asal semangat gitu. Biar lambat asal semangat, meskipun kita jalannya jadi melambat untuk mencapai hal-hal yang ingin kita capai, misalnya keep going gitu. Asalkan kita tetap semangat, itu tadi, biar lambat asal semangat, asalkan kita tetap semangat untuk terus berjalan, insya Allah bisa bertahan, dan bukan hanya bertahan sebenarnya. Di 1,5 tahun pandemi ini kita nggak bicara bertahan lagi, kita bicara maju meskipun pelan-pelan. Ya, betul. Aku juga termasuk yang menikmati Sakdiah News loh, Mbak. Waduh. Iya, bernuansa merah, dan aku sempat lihat Jello sangat ini ya, Mbak. Ini sangat. Tapi beberapa hari ini, nah itu tadi biar lambat asal semangat nih, udah semingguan lebih ya nggak posting lagi ditulis-tulis sendiri aja, belum diunggah, mohon maaf. Lagi ada beberapa pekerjaan ada lambat. Gak apa-apa, biar lambat asal semangat. Biar lambat asal semangat. Mudah-mudahan sih jadi semangat semua untuk keep going. Kita udah harus bergeser nih. Awal-awal pandemi kan, oh iya nih kita bertahan di pandemi ini. Enggak deh, enggak hanya bertahan. Manusia ada kebutuhan berkarya, manusia ada kebutuhan maju dan sebagainya. Sedikit demi meskipun sedikit, ayo kita maju bareng-bareng. Biar lambat asal semangat. Tapi aku jadi penasaran, Mbak Sakdiah. Aku tuh sempat lihat di mana ya, aku lupa, sebuah wawancara Mbak Sakdiah di suatu media gitu, nganggep bahwa ketika manggung itu jadi kayak katarsis buat Mbak Sakdiah, kayak benar-benar very much alive gitu ya istilahnya, Mbak Sakdiah di panggung. Nah ini dengan pandemi ini kemudian istilahnya stand up komedinya di online beginikah? Terus gimana itu Mbak, pengalaman switching dari offline ke online itu kan juga, ini sebenarnya aku ada yang mereka pada ketawa nggak ya? Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Iya, benar banget, di awal-awal sangat menantang ya, karena stand up comedy itu sebenarnya kesenian yang live. Artinya kita butuh bertukar energi dengan penonton. Apakah lawakan kita itu berhasil atau tidak, itu sangat tergantung dengan respon penonton juga. Tetapi kemudian bagaimana kita belajar beradaptasi, bagaimana kemudian kita mengupayakan. Saya sangat bersyukur bahwa selama pandemi ini masih bisa terus berkarya, bahkan memperluas karya dengan tema-tema yang baru. Misalnya yang terbaru adalah bagaimana kita kepengen, kan kita tuh pasti banyak keresahan, merasa tekanan dan lain sebagainya. Dan 1,5 tahun ini kan kita mencari berbagai macam cara kan
mencari berbagai macam cara, termasuk saya juga. Kadang-kadang ngikutin yoga di YouTube ya nggak sih? Yoga di YouTube. Terus yang nggak pernah kepikiran meditasi gitu. Saya tuh pernah nyoba gitu, dan ini adalah salah satu beat saya yang terbaru berdasarkan true story ya. Saya tuh pernah nyoba, meditasi ini namanya pengalaman gagal meditasi gitu ya. Oh iya, meditasi begini, merem. Bentar, ini harusnya merem apa melek ya? Tadi bukunya bilang gimana ya? Tadi YouTube-nya bilang gimana? Oh merem, oke, merem. Abis merem, focus on your breathing katanya kan gitu. Focus on your breathing. Oke, bentar, ini duduknya benar nggak sih? Duduk biasa apa bersila apa gimana sih? Terus terakhir biasanya kan guru meditasinya atau guru YouTube-nya itu kan ini ya bilang namaste gitu kan. Terus saya mikir, namaste artinya apa sih? Saya orang Islam, boleh nggak sih bilang namaste? Terus akhirnya, di akhir video yoga YouTube atau meditasi YouTube itu, ketika gurunya bilang namaste, saya bilang, alhamdulillah. Yang gitu-gitulah, maksudnya kita kan merasakan ya berbagai cara, berbagai struggles, berbagai caranya gimana nih Iya. Oke sih, yoga kadang ini juga sih. Aku juga ngikutin yoga apa segala, tapi agak takut juga, ini sebenarnya benar nggak sih yang kita pose-posenya ini benar nggak sih? Benar nggak? Iya kan. Takut kesleo, aduh setuju. Cuman at the end kalau soal meneruskan karir di stand up comedy kan ya kita beradaptasi ya, seperti semuanya beradaptasi, dan bagaimana kemudian selain adaptasi juga saya kira ini tips karir yang penting di masa pandemi ini adalah komunikasi gitu. Adalah komunikasi baik kita yang kerja tetap di kantor maupun yang pekerja lepas. Yang pekerja lepas, bagaimana kita mengkomunikasikan kebutuhan kita, harus jelas juga kayak gitu. Saya sebagai stand up comedian punya standar tertentu, misalnya saya pengen semua video dibuka, tapi audio dimatikan supaya tidak distracted, tapi saya masih bisa lihat ekspresi ketawanya misalnya, atau saya minta penonton untuk berinteraksi via chat, kirim LOL, kirim garing lu atau apalah gitu, maksudnya kalau emang nggak suka, harus sadar diri dong. Kayak gitu, kalau emang nggak suka. Dan ini adalah hal-hal kecil yang kadang-kadang kita tuh nggak ini gitu, kita tuh kadang-kadang merasa, apalagi kita ya sebagai pekerja gitu, misalnya kita bekerja kantor atau pekerja lepas gitu tuh, kita tuh merasa seringkali kedudukan kita tuh nggak setara sama pemberi kerja, baik pemberi kerja dalam arti bos, atasan dalam konteks yang kerja tetap, atau klien dalam konteks yang kerja lepas, sehingga akhirnya udahlah, apapun kesulitannya tuh harus kita atasi gitu, harus kita atasi. Profesionalitas itu bukan berarti bisa mengatasi semuanya. Pokoknya apa permintaannya, berapa kali revisinya dan sebagainya tuh kita beresin, itu profesional. No, enggak. Profesional itu adalah tahu persis tugas kita, tahu persis apa yang kita mau, berkomunikasi dengan baik, deliver what we promise. Gitu. Kalau kita ada kebutuhan yang lain, itu yang bikin, maksudnya saya sebagai pekerja lepas juga kadang-kadang kakak rate-nya berapa, misalnya nggak enak banget ngomong rate, nggak apa-apa lah, ini namanya pandemi, asal berapa aja juga oke, asal berkah kayak gitu. Maksudnya at the end kita kadang-kadang sebagai pekerja lepas akhirnya posisinya tuh kan ini banget ya. Apalagi first jobbers tuh, aku dibisikin sama teman-teman Women by Narasi, penonton Women by Narasi sebagiannya adalah first jobbers, itu kita merasa nggak punya bargaining positions, dan akhirnya ketika kita nggak bisa deliver karena kurangnya komunikasi, bukan karena kita nggak bisa kayak gitu, itu kan ngerusak reputasi juga. Benar So being professional is know exactly what your job is, what your task is,
tugas kita apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak bisa kita lakukan, apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi kewajiban pemberi kerja juga, gitu. Nah, cara ningkatin selera humor gitu, biar kita semua tuh lebih mudah rileks dan ya istilahnya berani menertawakan hidup gitu. Gitu. Kalau resep dari Mbak Sakdiah gimana? Ya karena tadi yang kayak first jobber stres, kita yang di kerjaan juga stres, itu kan penuh tekanan lah ya pandemi ini. Iya, salah satu cara meningkatkan selera humor, beberapa cara lah ya yang biasa saya praktekkan untuk meningkatkan selera humor. Yang pertama sih salah satunya adalah acceptance gitu. Bagaimana kita bisa nerima bahwa nggak semua hal tuh harus gitu. Saya harus begini, saya harus begitu gitu. Selera humor itu kan tidak semata-mata kita bisa nulis jokes ya. Kalau nulis jokes mah itu kerjaannya komedian gitu. Nulis jokes kerjaannya komedian. Selera humor itu kadang-kadang misalnya gini, kita nih selera humor tuh misalnya kita nih nggak dalam kondisi yang sibuk banget, terus nggak bisa dampingin anak dengan proper pada satu hari-hari tertentu lah ya. Nggak setiap hari tentu saja karena kita pasti akan fokus ke anak dan sebagainya. Nggak bisa dampingin anak dengan proper. Ya selera humor itu as simple as kita senyum gitu dengan bilang, aduh satu harian anakku belum makan, minum susu aja. Itu pengalaman saya pribadi. Aduh, saya juga ada pengalaman kadang-kadang kita tuh di rumah tangga gitu ya. Duh, ngomongnya jadi rumah tangga ya. Di rumah tangga tuh suka berbagi tugas dan tentu saja harus ya berbagi tugas dengan suami dengan rasa saling menghormati dan saling percaya. Nah, saling menghormati dan saling percaya itu termasuk kalau misalnya cucian yang dibantuin suami itu agak kotor, tolong ibu-ibu jangan dicuci ulang ya. Jangan dicuci ulang, atau paling tidak jangan terang-terangan nyuci ulangnya gitu. Jadinya itu namanya tidak berhasil. Gimana dong, Mbak? Acceptance gitu. Things are not ideal. Yang pertama tuh hal nggak ideal. Kita tuh nerima dulu hal nggak ideal ini hal nggak ide. Banyak hal tidak ideal sebenarnya, bukan hanya kondisi saat pandemi ya, kondisi sebelum pandemi. Life is not ideal, that's why it's so funny gitu loh. Hidup tuh nggak ideal, makanya jadi lucu banget kalau kita bisa nerima. Nanti kita bisa nemuin tuh hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil dan dalam keseharian. Misalnya gini, ada motivasi. Oh nggak apa-apa deh, banyak hal terkait karir yang tertunda gitu ya di masa pandemi ini. Kata orang bule itu kan life begins at 40 katanya. Nah, yang si orang bule nggak bilang, betul life begins at 40, tapi low back pain begins at 30 gitu loh. Jadinya apalagi di masa pandemi begini, duduk terus dan sebagainya. Jadi life begins at 40, low back pain begins at 30. Nah, kalau kita meratapi, aduh aku nih capek banget, bosku nih begini begitu, nih kan sampai punggungnya sakit, nih saya tambah sakit gitu kan, nih saya udah nih saya tambah sakit jadinya. Ya, yang kayak gitu-gitu. Pertama menerima, setelah menerima menemukan hal-hal kecil keseharian yang bisa jadi yang bisa bikin kita senyum, yang bisa bikin kita lega. Oh iya paling enggak dalam kondisi yang demikian aku udah mandi gitu. Paling gitu aja sih sebenarnya. Hal-hal yang sederhana begitu. Mencatat tuh penting banget loh. Mencatat tuh penting banget, bukan hanya ketika kita pengen berprofesi sebagai penulis atau seperti saya menulis jokes dan lain sebagainya. Salah satu hal yang saya pelajari dari disiplin stand up comedy adalah untuk punya notebook di beberapa tempat strategis gitu. Notepad yang nggak usah yang nggak usah buku jurnal cantik-cantik gitu. Kalau buku jurnal cantik-cantik saya biasanya simpen aja, nggak ditulisin, nggak tega melukai buku jurnal yang
cantik itu dengan motif Korea dong ya, lucu banget kayak gitu. Yang dengan tulisan wangi, tangan saya yang ya ampun, dengan tulisan tangan saya yang ini kan sangat humble seperti cakwe kan, humble banget ya kan. Jadi nggak tega. Jadi just random notes yang kamu bisa temukan untuk bantu kita berdialog sama diri sendiri. Don't take ourselves too seriously lah. Siapa kita ini gitu kan? Siapa kita ini? Kalau bahasa agamanya la haula wala quwata illa billah gitu. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah lah. Kalau kita merasa kuat terus sepaneng. Aku ini kan adalah seorang perempuan yang tegar gitu kan. Masa sih revisi ke-20 kali nggak bisa mengerjakan, ya gila aja ke-20 kali. Itu sudah bukan tanggung jawab Anda lagi kalau seperti itu. Kalau nggak happy suruh ganti vendor aja ya gitu. Nggak happy ya suruh ganti vendor aja, tapi invoice tetap. Invoice tetap benar-benar. Ya gila aja udah dikerjain sampai revisi ke-20. Aduh. Makanya penting state ya, revisi cukup 3 kali atau 2 kali. Ya yang kayak gitu-gitu. Maksudnya fokus on little things that hal-hal kecil yang bisa make you smile, hal-hal kecil yang bisa make kita bikin lega gitu, bahwa hari ini saya udah melakukan ini, dan don't take yourself too seriously itu tadi gitu kan. Siap Mbak. Benar-benar. Nah, ini pengen tahu juga sih Mbak Sakdia nih sekarang agak lebih serius ya, istilahnya pengen tahu juga soal knowing your calling di dunia komedi sih. Mbak Sakdia itu gimana sih, mungkin ya perjalanan singkat aja ya, kenapa kemudian jatuh cinta pada dunia komedi. Apalagi aku sempat dengar Mbak Sakdia bilang bahwa komedi itu seperti jalan spiritual buat Mbak Sakdia gitu. Iya, saya awalnya nggak pernah membayangkan bahwa jalan hidup saya akan membawa saya ke komedi. Komedi menjadi bagian yang sangat dekat dari kehidupan saya sebenarnya. Waktu kecil itu juga adalah ritual keluarga, adalah tradisi keluarga untuk nonton warkop di bioskop ya. Di bioskop gitu kan, bayangkan anak-anak kecil SD gitu diajak nonton bikini-bikini gitu kan. Jadi, tapi dan abah saya juga pernah ajak saya nonton ludruk yang benar-benar di lapangan gitu, yang dipanggul di bahunya Allah yarham abah sebagainya kayak gitu. Jadi komedi itu menjadi bagian yang lekat dari keluarga, tapi saya nggak membayangkan bahwa jalan hidupnya sampai seperti ini. Saya menyadari diri saya sebagai seseorang yang selalu punya suara nih, maksudnya bukan punya suara, punya aspirasi gitu, punya aspirasi tapi belum punya suara. Ketika saya menemukan komedi, saya meyakini ini bisa jadi suara saya, karena komedi kemudian mengajak kita berdialog ya, kadang-kadang seringkali melontarkan kritik juga gitu, tanpa menghakimi gitu, tanpa terlalu jauh menghakimi, tanpa terlalu jauh kemudian melukai, atau ya kalau yang tersinggung mah ada aja ya kayak gitu namanya komedi. Kalau yang tersinggung sih ada aja, tapi kemudian intensinya adalah intensi untuk bergembira bersama, in celebration of laughter. Bagaimana dalam komedi itu saya merasakan kesetaraan yang sesungguh-sungguhnya gitu. Bagaimanapun meskipun saya yang pegang mic dan bicara, tetapi perayaan tertawa bersama itu pada detik itu saya merasa kita nih terhubung hati ke hati, kita bisa saling berdialog, kita bisa saling bicara. Sesimpel ada orang yang bilang, aduh Kak relate banget ya gitu kan biasanya ya, relate banget. Nah pada detik itu kemudian saya merasa terhubung dengan banyak hati, bisa berdialog dan merayakan bahwa kita ini manusia yang sungguhlah penuh dengan banyak kekurangan gitu. Merayakan dari konteksnya. Menarik banget sih. Bahkan Mbak Sakdia juga pernah bilang bahwa kayak komedi itu
menarik karena dia agresif tapi tersamar gitu ya, kayak agresif in a subtle way. Iya betul. Pada titik-titik tertentu, apalagi kalau kita bicara soal kritik sosial, kritik politik ya, dan ya yang bagaimana kita menggunakan komedi sebagai kritik, ada komedi sebagai refleksi diri juga kan, yang humor-humor mengolok-olok diri sendiri. Tapi kalau kita menggunakan komedi sebagai kritik itu memang jadinya sangat agresif, tetapi dengan cara yang bisa mempersatukan, gimana sih kayak gitu, dengan cara yang bisa mempersatukan. Kalaupun kita misalnya bicara kritik terhadap pemerintah atau kritik terhadap kondisi sosial, kritik terhadap kesenjangan, kritik terhadap kondisi diskriminasi terhadap perempuan misalnya, kemudian jadi bisa diterima kalau ngomong kritik terhadap diskriminasi pada perempuan bisa diterima lebih luas, saya jadi bertanya-tanya juga ya, karena kita kan punya gerakan perempuan ini makin maju ya, kita punya hashtag sahkan RUU PKS, kita punya hashtag gerak bersama, laki-laki punya hashtag SJW nggak punya selera humor kan gitu. But at least itu adalah metode komunikasi yang menurut saya efektif dan bisa bantu kita untuk bicara lebih setara. Ya. Dan ya kalau ini masih nyambung juga ya. Kenapa berani kemudian mengangkat isu yang let's say diskriminasi, terus kemudian intoleransi, ekstremisme? Karena ya itu juga butuh keberanian ya, Mbak. Itu. Pertama-tama sih karena itu adalah diri saya gitu. Karena kan kita memulai dengan, kalau tips penulis biasanya, kalau penulis pemula misalnya, kalau teman-teman banyak ikut writing course selama pandemi ini, katanya write what you know gitu kan. Write what you know. Kalau saya perempuan, berbagai pengalaman dan berbagai pengalaman hidup dan dibesarkan di lingkungan saya dan menyaksikan apa yang terjadi di sekitar saya dan sebagainya, itu membuat saya menyaksikan dan merasakan first hand gitu, atau menyaksikan dan merasakan secara langsung diskriminasi terhadap perempuan, berbagai pembatasan dibungkus ini itu gitu ya, dibungkus ini itu untuk menghalangi perempuan mencapai potensi terbaiknya, potensi diri terbaiknya dan berkontribusi dengan baik ya sehingga ya itu yang saya suarakan. Kayak misalnya gini, ketika kita ada kondisi kekerasan terhadap perempuan, apalagi kekerasan seksual misalnya terhadap perempuan, pasti kan seringkali gitu yang disalahkan adalah perilaku perempuan, yang disalahkan bajunya perempuan gitu kan. Yang disalahkan bajunya perempuan ini, saya pikir ya, kalau Anda mau cari-cari salahnya baju perempuan, ada satu deh. Kalau Anda melihat perempuan berenang pakai mukena, nah itu salahnya baju perempuan tuh. Kalau harus banget gitu, kalau harus banget nyalahin baju perempuan, nah kalau suatu hari Anda melihat perempuan renang pakai mukena, tuh salahin deh. Emang salah soalnya gitu. Salahin deh, selebihnya. Dan itu pengalaman pribadi juga sih sebenarnya, kita tuh sering di beberapa kolam renang umum, terutama di kampung tempat saya dibesarkan, saya juga guilty as charged gitu. Kadang-kadang ibu-ibu ya nyemplung aja dengan baju apa adanya, kadang-kadang dengan baju apa adanya untuk megangin anaknya renang. But anyways, kalau Anda melihat seperti itu disalahin, boleh deh gitu disalahin. But other than that, posisi kita rasanya bukan untuk mengatur tubuh perempuan ya. Kan kebayang ya, kayak misalnya orang yang bilang kayak gitu, aku mau nikahin kamu kalau kamu berhijab itu, kalau kamu berjilbab misalnya, dengan sikap-sikap yang intimidating ya. Kalau sikap-sikap yang dialog setara mah itu beda urusan gitu ya, dengan sikap yang intimidating, memaksa dan segala macam. Kamu lebih cantik loh kalau berjilbab. Mas, saya kasih tips ya Mas ya. Kalau Anda melihat perempuan lebih cantik kalau berhijab, jangan dinikahin. Lah kalau nikah kan di rumah nggak pakai jilbab.
Gitu deh. Jumat malam itu bercanda aja ya. Kendorin murmurnya udah tegang. Ini sembari aku juga selingin dengan kemarin itu kita sempat tanya juga ke audiens Women by Narasi Basak Dia. Jadi kita udah sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih yang masuk. Salah satunya ini ada yang nanya, Mbak, kalau lagi stand up lebih gampang buat ketawa audiens di dalam negeri atau di luar negeri, Mbak? Karena kan ada beberapa kali juga Mbak Sadia melakukan stand up comedy di luar negeri juga gitu. Mana yang paling gampang dibuat ketawa? Itu pertanyaan dari Binar Sesa. Saya harus bilang audiens internasional sih, sayangnya. Tapi di Indonesia juga sangat suportif. Saya tidak melihat tidak melihat dukungan yang sedemikian terhadap komedian perempuan di beberapa negara yang pernah saya kunjungi. Saya pernah ngobrol sama salah satu penulis Irlandia, waktu itu ketemu di Ubud Writers and Readers Festival. Dia bilang selain dia nulis, kerjaan sampingannya juga nulisin joke buat komedian perempuan. Supaya isinya tuh nggak perempuan banget gitu, supaya mereka bisa lebih diterima di skena stand up comedy. Saya kira kondisinya nggak se-harsh itu yang di Indonesia ya. Di Indonesia audiensnya sangat welcoming. Cuma kadang-kadang saya menerima lebih banyak audiens yang welcoming di audiens internasional. Cuman tidak berarti saya tidak bertanya-tanya loh, apakah saya benar lucu atau saya diapresiasi karena ini ada muslimah yang berani berbicara, luar biasa sekali, bagus gitu kan, colonial gaze ya, cara pandang mereka yang menganggap bahwa ini ada seseorang dari muslimah gitu kan yang biasanya tertindas, kok ini bisa bicara dan agak lucu gitu. Jadi so it's either my imposter syndrome talking atau itu emang benar-benar colonial gaze, karena saya juga sangat bagaimana setiap hari, bukan setiap hari lah ya, setiap saat mengembangkan kritikal, cara berpikir yang kritis seperti itu. Saya kadang-kadang berkelakar begini, aduh ini luar biasa sekali ya, ada perempuan muslimah yang berani bicara aja dikasih penghargaan internasional. Setelah mendapat penghargaan ini, saya menjadi urutan ke 1512 untuk menggantikan Malala, siapa tahu dia sakit gitu kan. Jadi ya yang gitu-gitu deh, bagaimana saya kemudian melihat posisi saya sendiri di narasi wacana yang berkembang di luaran. Jadi saya juga nggak yang happy itu ya, waving my hijab di international stage gitu ya. Jadi harus selalu kritis, apalagi kita women of color dan dari global south, kira-kira gitu. Ya, menarik. Nah, ini karena kita juga sudah mulai sudah tinggal 10 menit lagi, aku bacain beberapa pertanyaan juga ya Mbak Sadia. Gak nyangka ya, ternyata kita ngobrol-ngobrol udah segini panjangnya. Mbak, penasaran nih, gitu. Ada yang nanya, Mbak sendiri kan jadi komika dan pribadi yang humoris dan ya enjoy lah gitu. Merasa nggak sih jadi ada tuntutan atau beban supaya tetap lucu? Beban setiap saat, Mbak. Gimana sih? Beban sih. Beban. No. Karena begini, karena kan sudah menjadikan sebagai profesi ya. Beda dengan misalnya kita jadi kolega yang lucu dan seru di kantor, kayak gitu misalnya gitu ya. Atau lucu dan seru di pergaulan misalnya. Karena sudah menjadi profesi ya, itu tadi gitu kan, as a professional, profesionalitas komedian tuh apa sih? Ya lucu, ya pesannya sampai, ya bisa embrace, bisa dekat dengan penonton, dan hal-hal yang demikian. Jadi kalau dibilang beban ya
pasti beban, tetapi di sisi lain saya jadikan disiplin profesi. Ya. Oke. Nah ini ada lagi nih yang nanya, di rumah ada yang lucu nggak Mbak selain Mbak Sadia? Suami saya lebih lucu dari saya. Suaminya humoris juga. Suami saya lebih lucu dari saya, karena percayalah, komedi, humor bagi komedian, kalau bagi masyarakat umum dan sebagainya, bagi penonton adalah hiburan ya. Bagi komedian itu sumber keresahan sebenarnya gitu, karena ini tuh harusnya gitu kan, harusnya ini tuh lucu banget, harusnya gitu. Jadi, tapi kok kayaknya harus ada kata-kata apa ya kan, harus ada kata-kata apa. Terus kalau kita nonton komedi, kadang nonton di Netflix atau nonton di Amazon atau apa, kan ada beberapa yang komedi special kayak gitu, nyatet bawaannya. Oh, jadi kalau mau bikin punchline yang begini tuh begini kayak gitu. Jadi pannya udah berkurang jauh sih. Pannya udah berkurang jauh, berubah jadi disiplin profesi, aka beban itu tadi. Ya, beban tadi ya. Komedi is a serious business. Komedi is a serious business. Iya. Nah ini ada lagi juga yang tanya, bagaimana Mbak Sakdiah tuh memandang media sosial hari-hari ini? Misalnya konteksnya misalnya dengan isu perempuan gitu. Apakah media sosial membantu Mbak Sakdiah bertahan hidup atau malah bikin stres? Media sosial manfaatnya banyak banget sebenarnya itu ya, manfaatnya banyak banget, banyak hal yang positif yang bisa diambil, pengalaman hidup orang, konten-konten positif yang dibuat, misalnya nongkrongin konten-kontennya narasi aja udah ini banget, positif banget. Konten-konten yang lucu pun, aduh luar biasa deh, yang namanya meme dan akun-akun lucu Indonesia. Nah, tapi ini salah satu yang jadi masalah adalah sexist jokes ya. Itu luar biasa banget dan diamplifikasi luar biasa di tengah-tengah era media sosial ini. We can do better than this. Kita as a whole, sebagai komunitas, sebagai kolektif, bisa melakukan jauh lebih baik daripada ini, dan saya yakin biar lambat asal semangat, asal kita tahu, biar lambat asal semangat, nggak lelah edukasi, kalau lelah istirahat, jangan berhenti. Iya, oke. Nah ini ada lagi nih Mbak. Ini ada pertanyaan yang aku combine aja, karena tadi ada dari mau nanya tips soal apa, anak udah jenuh sekolah online. Nah ini ada juga pertanyaan serupa sih Mbak Sakdiah. Jadi sebenarnya gimana sih alternatif solusi bagi Mbak Sakdiah untuk perempuan dan anak agar baik-baik saja di tengah tekanan. Jadi gimana sih caranya untuk ada essential skill nggak sih yang dibutuhkan gitu? Bagi saya juga masih belajar banget, apalagi anak saya usia 3 tahun, belum mulai sekolah daring. Saya sangat menyadari, dari sahabat-sahabat saya juga saya sangat menyadari dan sangat berempati dan mendoakan ibu-ibu dan anak-anak kita semuanya ya, supaya tetap sehat, tetap gembira dan sebagainya. Kita ini kehilangan ruang bermain ya, sangat ruang bermain yang sangat luar biasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, sehingga kalaupun ada satu skill yang penting untuk kita kuasai adalah playfulness gitu, within us gitu, skill untuk bermain, untuk bermain, bergembira, untuk being playful bisa dengan banyak cara. Kalau anak-anak bisa dengan meloncat-loncat, orang tua bisa dengan play with gambar, play with food. Bukan play with food diacak-acak ya, tentu saja dong. dengan eksperimen masakan dan jangan berhenti bermain. Bermain itu bukan membuang waktu, saya kira. Bermain itu bagaimana kita eksplorasi dalam hal apapun yang kita sukai. Kalau bagi anak yang sudah jenuh belajar
belajar online. Saya sendiri karena belum merasakan, nggak bisa kasih tips, tapi saya kira yang saya pelajari, karena ini sedang persiapan anak juga menjelang mau disekolahkan, sudah usia 3,5 tahun, itu bayangan saya mungkin diluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan belajar mandiri, tentu saja belajar mandiri dengan orang tua sehingga bisa banyak permainan dan games yang dilakukan, atau eksplorasi dengan tugas-tugas yang lebih menyenangkan bagi anak dan tidak semata-mata menatap layar. Minta tugas-tugas pengganti dari sekolah supaya tidak terus-menerus menatap layar. Saya kira screen time harus dibatasi untuk siapapun, orang dewasa maupun anak-anak, dan penting juga dikomunikasikan sama guru dan pihak sekolah, tentu saja dengan seluruh komitmen dan kesabaran para orang tua. Aduh, saya sendiri sebagai orang tua juga sering nggak sabar, sering nggak sabar. Tapi bagi saya playfulness itu kemudian being playful gitu, menghidupkan jiwa anak-anak di dalam diri kita, menghidupkan jiwa bermain dalam diri kita, menghidupkan jiwa curious dalam diri kita, menghidupkan jiwa explorer dalam diri kita. Saya kira sangat bisa membantu untuk mengatasi. Karena selama ini kalau kita bilang explore itu pasti kita bicaranya traveling doang ya. Ya, not necessarily sih, tapi kalau kita bicara explore sebagai orang awam kan kita seringnya bicaranya traveling, pergi ke tempat-tempat jauh, menemukan hal-hal yang baru. Temukan itu dalam space Anda yang sekarang ini lebih terbatas gitu. Jangan kehilangan that little boy or little girl in you. Inside of us ya. Terima kasih banyak Mbak Sadia udah ngobrol bareng, kita ketawa bareng, berefleksi bareng. Ternyata ini sangat dalam. Selain kita bisa ketawa-ketawa dan mempersembahkan meme sebagai penjaga mental bangsa ya. Penjaga mental bangsa. Dan kita diingetin lagi untuk don't be too serious dan being playful itu tadi ya Mbak. Terima kasih banyak. Mbak Sadia, sehat-sehat, salam buat keluarga. Terima kasih, semoga sehat kita bisa ngobrol lagi. Amin, sehat selalu semua yang nonton juga. Terima kasih banyak. Makasih. Happy Friday, happy weekend.